melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat berobos, salam jumpa kembali bersama GOB Generation of Breakthrough. Hari ini saya akan menyampaikan satu tema berjalan dalam iman. Sebelumnya mari kita satukan hati berdoa. Nantinya kami naikkan syukur untuk kembali kesempatan kami belajar dan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus sendiri mewahyukan hikmat pengertian untuk kami tahu apa yang harus kami lakukan di penghujung akhir zaman ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sahabat berobos, bacaan kita dari 2 Korintus 5 ayat ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya saudara, sebagai orang percaya, hidup yang kita jalani ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat apa yang di depan mata saudara. Banyak orang dapat memiliki damai dan sukacita di dalam hidupnya karena melihat ketika hidupnya berkelimpahan dalam kekayaan, ketika ia dalam kesehatan, ketika keluarga yang harmonis, ketika teman-teman yang baik di sekelilingnya, atau pekerjaan dan jabatan yang terus meningkat. Itu membuat orang punya damai dan sukacita. Tetapi Tuhan katakan bahwa bukan itu yang dimaksud di dalam firman Tuhan tadi kita baca. Bahwa hidup kita bukan karena melihat di depan mata kita, saudara. Karena kalau hidup kita karena hal yang kita lihat, maka ketika kita tidak mendapatkan itu semua, maka hidupnya pasti nggak bisa bahagia dan nggak punya damai, akhirnya putus asa, tidak punya semangat hidup dan tidak punya pengharapan, akhirnya mau mengakhiri hidupnya alias bunuh diri. Nah, ini yang sering dilakukan oleh banyak manusia, saudara. Tetapi Tuhan mengatakan kepada kita hari ini, hidup kita bukan karena melihat yang demikian, saudara. Sehingga damai sejahtera sukacita kita tidak ditentukan dengan apa yang kita lihat, tapi apa yang kita percayai. Nah, inilah yang disebut iman. Kalau Ibrani 11 ayat 1 dikatakan demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, itu adalah iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari apa yang kita tidak lihat. Jadi artinya kita belum melihat tapi kita percaya, saudara. Ketika kita berdoa dan menaruhkan pengharapan kepada Tuhan, maka apa yang kita tidak lihat itu akan menjadi kenyataan. Itu adalah iman. Ingat saudara, yang perlu kita perhatikan dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 10a, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Apa yang dicuri? Yang dicuri adalah pikiran, sehingga banyak orang stres, saudara. Kenapa? Karena pikirannya dicuri oleh kuasa dunia ini, sehingga tidak bersandar kepada pikiran Kristus tapi pikirannya sendiri. Stres itu mempunyai beberapa tahapan. Tahapan yang pertama mungkin keringat dingin, perut mules, atau mulai jalan gak ada juntrungannya, saudara. Ngilangin stres katanya begitu. Dan berikutnya tahap mulai menyendiri, gak mau kumpul dengan orang, akhirnya jalan sendiri, akhirnya gak pakai sendal, saudara, bawa kantong kresek, dan ujung-ujungnya mulai senyum sendiri, dan akhirnya masuklah ke ODGJ ya saudara ya. Nah, oleh karena itu saudara, jangan biarkan pikiran kita dicuri. Tahap kedua, strategi tipu muslihat iblis kalau pikiran manusia sudah dicuri adalah mau bunuh diri, saudara. Ini yang dikatakan pencuri datang untuk mencuri, membunuh. Sehingga ia merasa stres, merasa takut, putus asa, kehilangan pengharapan. Ujungnya mau bunuh diri dan sudah pasti binasa. Jadi saudara waspada kalau saudara mulai tanda-tanda gejala seperti tadi saya katakan. Segera
datang sama Tuhan, Dia akan bebaskan kita dari rasa stres, saudara. Iblis yang mencuri pikiran kita itu akan dihancurkan oleh kuasa Yesus. Nah, saudara, tetapi Tuhan datang, dikatakan di ayat 10b, aku datang untuk memberi hidup dan supaya kita mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi kebalikan, saudara. Dunia dikatakan dia mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Tuhan datang memberi saudara hidup. Dan hidup yang dimaksud adalah hidup yang berkelimpahan. Atau dikatakan kita mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, saudara, Tuhan memang tidak kita lihat dan janjinya memang tidak langsung kita nikmati. Tapi keberadaan Tuhan dapat kita rasakan, saudara. Dan janjinya adalah pasti yang dapat kita nikmati melalui perjalanan kita bersama dengan Tuhan, yaitu melalui iman. Percaya kita kepada Tuhan. Saudara, memang Tuhan tidak kelihatan, tapi tentunya saudara bisa merasakan kebaikannya, kasihnya, penyertaannya, pertolongannya, perlindungannya. Wow, banyak sekali yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan saudara selama saudara dan saya mengikut Tuhan, bukan? Nah, ketika saudara menikmati itu semua, saudara akan rasakan keberadaan Tuhan, kehadiran Tuhan. Dan waktu saudara melakukan apa yang menjadi perintahnya, saudara pun akan melihat penggenapan daripada janji-janjinya. Janjinya adalah pasti. Kalau Markus 11 ayat 24 dikatakan demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Itulah cara berjalan dengan iman. Yaitu ketika engkau dikatakan meminta atau berdoa untuk sesuatu yang kau inginkan, engkau harus percaya bahwa engkau telah menerimanya. Waktu saudara percaya saudara sudah menerima, baru itu akan diberikan kepada saudara. Itulah iman. Maka dikatakan Yakobus 1 ayat 6 dan ayat ke-7 dikatakan bahwa jangan ada sedikit pun kebimbangan. Karena orang yang bimbang jangan harap menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi Tuhan mau kita percaya, percaya penuh. Orang yang berdoa meminta percaya bahwa sudah menerima, dia pasti tidurnya pulas. Saudara pasti gak stres atau pusing mikirkan bagaimana caranya. Karena kita percaya seperti Mazmur 37 ayat 5, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah Tuhan yang akan bertindak. Nah, itulah yang harus ada pada saudara saya. Jadi cara Tuhan untuk membuat saudara menerima janji adalah ketika engkau berdoa meminta, kau harus percaya engkau sudah menerima. Baru itu akan diberikan. Tidak boleh ada sedikit pun kebimbangan. Jadi kuncinya adalah percaya, ya. Maka kita akan menikmati semua janji-janji Tuhan. Kata percaya bukan hanya sekedar lagu yang saudara nyanyikan. Hatiku percaya, bukan katakan aku percaya Tuhanku dahsyat. Tidak, saudara. Bukan hanya sekedar lagu yang kita nyanyikan, tapi percaya artinya taat. Percaya artinya nurut. Percaya artinya lakukan atau praktekkan apapun yang Tuhan minta untuk kita kerjakan. Nah, saudara, percaya itu adalah satu sikap hati yang Tuhan inginkan ada pada saudara dan saya. Walaupun kita belum menerima apa yang kita inginkan, tapi percaya saja, saudara. Ya, percaya dalam hal apa? Tuhan memberkati kita dengan kekayaan karena itu janjinya. Di dalam Mazmur 112 dikatakan harta kekayaan ada di dalam rumahmu. Dan juga kesehatan itu Tuhan janjikan berikan kepada kita. Keluarga yang baik, lingkungan yang baik, pekerjaan yang baik dan jabatan yang semakin meningkat. Itu yang Tuhan janjikan buat saudara dan saya. Walaupun keadaan kita saat ini sedang mengalami kesulitan dalam ekonomi, tetap percaya ini adalah jalan yang harus memang kita lewati menuju tujuan akhir, yaitu berkat Tuhan melimpah buat saudara dan saya. Jadi walaupun dalam keadaan sakit hari ini, dalam keadaan dianiaya oleh teman atau keluarga yang tidak harmonis, belum mendapatkan pekerjaan atau jabatan yang tidak ada peningkatan. Saudara dengar, saya mau katakan kepada saudara, jangan putus asa, jangan kehilangan pengharapan karena kita punya Tuhan yang hebat. Itu adalah jalan yang memang harus kita lewati untuk sampai pada tujuan akhir. Saudara tidak perlu takut jalan apa yang kita harus lewati, kesulitan sebesar apapun, percayalah kita punya Tuhan yang selalu menyertai kita. Dan apapun yang Tuhan izinkan semua adalah baik. Oleh karena itu saudara tetap percaya bahwa yang kita alami ini bukan akhir, tetapi adalah jalan yang harus kita lewati untuk mencapai tujuan akhir atau janji Tuhan.
Tuhan berkata dalam Yesaya 43 ayat 2, sekalipun kau melewati api engkau tidak akan dihanguskan. Sekalipun kau melewati sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Jadi saudara, kita tidak perlu takut. Kita disertai oleh Tuhan. Tangan kanannya yang selalu memegang kita. Dia akan memberi kemenangan buat kita. Karena kemenangan yang diberikan adalah pasti. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes. Lebih daripada pemenang itu adalah kepastian. Di mana kita pasti melewati setiap masalah kita. Dan kita pasti menang bersama Yesus. Yang penting adalah jangan pernah kau menjauh dari Tuhan di tengah masalahmu. Daud di tengah masalah yang sangat menghimpit dia. Saya sangat ingat apa yang dikatakan Daud. Daud memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Itu yang dilakukan Daud. Dan berikutnya kita tahu ceritanya, semuanya kembali dan dipulihkan. Jadi oleh karena itu di tengah masalah sebesar apapun, percayalah kepada Tuhan. Tetaplah berdoa seperti Daniel. Tetaplah tidak mau menyembah kepada patung itu, hanya menyembah kepada Tuhan. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Saudara, tetaplah saudara fokus saudara kepada Tuhan. Berikutnya kau akan melihat betapa hebatnya Tuhan memberikan pertolongan buat saudara dan saya. Ya, yang kedua saudara tetap percaya bahwa Tuhan pasti memberi jalan keluar supaya kita kuat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan demikian. Ya, pencobaan kita alami pencobaan biasa, tidak lebih dari kekuatan kita. Kalau kita dicobai, Tuhan bilang Tuhan akan berjalan keluar supaya kita kuat menanggungnya. Jadi selalu ada kekuatan Tuhan yang membuat kita bisa bertahan sampai hari ini. Di tengah kesulitan apapun yang ada di hadapan saudara, selama saudara datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberi kekuatan. Saudara ingat tentang bagaimana Yesus ketika sebelum mengalami prosesi penyalipannya, ia berdoa di Taman Getsemani. 3 kali ia berdoa dengan doa yang sama, dengan serius dan sungguh-sungguh. Lalu malaikat memberi kekuatan. Bukan berarti Yesus diluputkan dari prosesi penyalipan itu. Tidak, dia tetap harus menghadapinya. Tetapi Tuhan beri kekuatan. Begitu juga buat saudara saya. Ketika engkau datang berdoa kepada Tuhan di tengah masalahmu, bukan berarti engkau akan dihalaukan dari masalah itu. Tapi sekalipun kau harus melewati masalah itu, Tuhan beri kekuatan untuk kita melewatinya dan kita pasti menang. Amin. Ya, yang ketiga tetap percaya bahwa rancangannya bukan kecelakaan, tetapi damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Itu adalah rancangan Tuhan buat saudara saya. Seperti dikatakan Yeremia 29 ayat 11. Jadi ketahuilah Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan. Tapi rancangannya buat saudara saya adalah damai sejahtera. Bagaimana bisa memiliki damai sejahtera ketika engkau dimaki? Bagaimana memiliki damai sejahtera ketika keadaan ekonomimu merosot, saudara? Ya, ketika engkau berpegang pada perintahnya, pada ketetapannya, engkau akan pasti memiliki damai sejahtera. Seperti dikatakan Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi damai dan sukacita kita ditentukan oleh keputusan saudara. Apakah saudara mau melakukan perintahnya atau saudara tidak melakukan perintahnya. Ketika kau melakukan perintahnya, kau akan punya damai sejahtera. Dan percayalah, hari depan saudara saya adalah hari depan yang penuh harapan. Itu adalah rancangan Tuhan buat saudara saya. Jadi jalankan aja kehidupan kita hari ini. Sekalipun kau harus berjalan melewati jalan-jalan yang terjal, engkau harus melewati lembah yang curam, engkau harus melewati sungai yang dengan arus yang deras, sekalipun kau harus melewati api, percayalah asal kau bersama Yesus, engkau pasti kuat, engkau pasti bisa, dan kita pasti keluar lebih daripada pemenang. Engkau hanya terus berjalan, tetap berjalan, maju saudara. Jangan ada yang menghentikan langkah saudara. Walaupun yang kau lihat sangat mengecewakan, walaupun yang kau dengar sangat menyakitkan, walaupun yang kau hadapi begitu sangat menakutkan, saudara tetaplah maju berjalan bersama dengan Tuhan. Pandanganmu fokus. Fokus artinya berhenti sejenak. Berhenti sejenak dalam segala aktivitasmu dan datanglah kepada Tuhan di jam-jam di mana kita harus berada. Yaitu di dalam gereja lokal, dalam aktivitas gereja lokal. Yaitu di komunitas di mana engkau harus ada di sana dan kau mengambil komitmen, atau di jam doa pribadimu, fokus, berhenti sejenak. Nah saudara, apa yang harus kita lakukan selain fokus mata tertuju kepada Tuhan? Belajar abaikan kehinaan saudara. Tidak perlu masukin di hati saudara perkataan orang yang menyakitkanmu.
Tidak usah engkau masukkan di hatimu, yaitu cacian dan makian yang kau terima. Tetapi apa yang kau harus lakukan? Abaikan setiap kehinaan yang kita alami saat ini. Abaikan artinya nggak usah anggap, saudara. Dan tekun pikul salib. Maju terus pikul salibmu, selesaikan sampai tuntas. Percayalah salib yang kau pikul tidak lebih daripada kekuatan. Kita hanya perlu belajar mengucap syukur dalam segala hal. Yang keempat, tetap percaya bahwa bilur-bilur yang Tuhan berikan buat kita, itulah yang membuat kita sembuh. Percayalah, datang kepada Tuhan, keadaan pasti lebih baik. Engkau hanya perlu percaya. Ketika kau datang kepada Tuhan, maka sakitmu sembuh. Ketika kau datang pada Tuhan, masalahmu selesai. Ketika kau datang sama Tuhan, engkau menjadi kuat kembali dikala engkau lelah. Jadi itulah yang kau harus percayai dan kau latih terus ibadah kepada Tuhan. Karena ibadah berguna dalam segala hal, mengandung janji untuk hidup ini dan hidup yang akan datang. Dan bahkan Tuhan bilang, carilah aku maka engkau akan hidup. Itu adalah janji Tuhan. Di mana kita mendapatkan Tuhan, di mana kita mencari Tuhan. Yaitu 2-3 orang berkumpul, Tuhan berkata, aku hadir. Hadirlah, carilah Tuhan dalam ibadah. Dan bertekunlah di dalamnya, saudara. Nah, saya percaya ketika kau sakit, kau datang, kau akan peroleh kesembuhan. Yang kelima, tetap percaya bahwa Tuhan mengizinkan semua proses untuk kita dapat mengenali Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang sebagai penyembuh, Tuhan sebagai pemulih, dan Tuhan yang memberkati kita. Kita akan mengenali Tuhan seperti demikian ketika engkau datang kepada Tuhan di tengah kesulitanmu. Ketika saya melatih diri saya fokus, saudara, yaitu pada saat saya ngurusin catering, saudara, catering kantor. Jadi kalau jam 9:30 itu sudah diantar. Jadi berarti jam 9 saya sudah harus menyelesaikan semua masakan. Nah, pada hari itu saya mendapat tugas karena saya adalah bidang doa di pengurus daerah wanita Bekasi. Maka pada saat itu ada menara doa di mana itu adalah tugas kami. Dan mau tidak mau saya harus duduk diam dan saya harus on cam tentunya. Untuk saya memimpin doa pada saat itu. Di mana ada bagian doa yang saya ambil dan juga ada firman Tuhan yang saya harus sampaikan, saudara. Terus bagaimana, dan juga saya suka share screen teks lagu untuk supaya mempermudah orang untuk menyanyi. Nah, sedangkan saya waktu itu pembantu saya, bantuin saya masak tuh nggak datang, saudara. Jadi saya harus menyelesaikan dengan masakan yang cukup rumit, ya. Saya harus menggoreng ikan dori, goreng mentega, tahu crispy goreng. Wah, itu ribet ya, saudara, dan sayurnya. Dan itu saya harus menyelesaikan. Jujur, saudara, dengan pola pikir saya bilang, wah kayaknya gak mungkin banget saya bisa menyelesaikan. Tapi saya bilang kembali, tapi bersama Yesus kalau saya fokus, saya percaya saya pasti bisa menyelesaikannya. Jadi saya tetap fokus dengan tugas saya. Lalu berikutnya, saya juga heran sendiri loh, saudara. Selesai. Semuanya akhirnya selesai, dan saya sering mengalami hal demikian di tengah kesibukan, kesulitan seperti apapun. Ketika saya fokus cari Tuhan terlebih dahulu, maka berikutnya Allah turut bekerja. Dia membantu saya menyelesaikan segala sesuatunya sehingga semuanya beres. Dan disitulah saya kenali Tuhan sebagai pengendali waktu, Tuhan yang memberi kekuatan di kala saya lelah. Saya kenali Dia, Tuhan Allah penyembuh. Wah, banyak kali saya mengenali Tuhan melalui setiap proses-proses di mana saya tetap fokus cari Tuhan. Jadi saya katakan kepada saudara bukan karena teori, tapi karena saya mengalami, maka saya melihat dan saya berbagi buat saudara. Belajar, praktekkan, saudara. Fokus. Ya, di jam-jam di mana kau harus hadir, saudara. Tinggalkan segala sesuatu untuk fokus datang kepada Tuhan. Berikutnya engkau akan melihat betapa hebat yang Tuhan yang kita sembah. Dia bukan hanya berjanji, tapi Dia melakukan setiap apa yang dijanjikannya. Saudara akan terheran, terpesona, dan terkagum-kagum akan Tuhan. Ya, saudara, jadi jangan sampai seperti apa yang dikatakan dalam Hosea 4 ayat ke-6. Umatku binasa karena mereka tidak mengenal Allah. Karena mereka menolak pengenalan akan Allah, maka aku juga tidak akan mengangkat mereka menjadi imamku.
Mereka tidak akan menjadi imamnya Tuhan. Mereka tidak akan dipercaya pelayanan lebih lagi kalau mereka adalah orang yang selalu lari dari proses. Jadi proses yang di depan saudara kau harus hadapi, saudara. Jangan kau lari dari proses, tinggalkan proses. Mulai berhenti pelayanan, pindah gereja. Diproses di gereja kembali, mulai tinggalkan pelayanan, pindah lagi, saudara. Orang yang seperti ini tidak akan pernah menghasilkan buah. Ketika biji korma ditanam, maka ditaruh beban di atasnya supaya dia tumbuh akar ke bawah makin dalam. Dan ia menjadi kuat dan dia lempar beban itu. Dan ia tumbuh sebagai pohon yang kuat di cuaca ekstrim, saudara. Begitu juga saudara saya. Tuhan izinkan ketika engkau mulai tertanam di gereja lokal. Ada beban, ada pergumulan, ada masalah yang kau hadapi. Tapi kau harus berakar, artinya tetap tinggal. Mazmur 37 ayat 3 dikatakan, percayalah kepada Tuhan, lakukan yang baik, tinggal di negeri dan berlakulah setia. Maka saya percaya kalau saudara adalah orangnya. Di ayat kelima dikatakan, serahkan hidupmu kepada Tuhan, percayalah Tuhan yang akan bertindak. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan bertindak, menolong dan menyelesaikan setiap perkaramu dengan cara yang ajaib. Ya saudara, itu yang harus kita lakukan, tetap percaya akan beberapa hal tadi. Nah, untuk bisa tetap percaya, kuncinya adalah tetap cari Tuhan. Ya. Jangan pernah berhenti cari Tuhan. Artinya tetap berdoa, tetap beribadah, tetap melayani, tetap baca Alkitab, merenungkan dan mempraktikkan setiap firman Tuhan di setiap kesempatan. Lakukan, terus lakukan, tekun lakukan dan tetap setia melakukannya. Nah, saudara harus lakukan dengan sungguh-sungguh, artinya komitmen dan berjuang. Saudara mau menerima janji Tuhan, kehidupan kekal, Tuhan berkata, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak. Banyak orang yang berusaha tidak dapat masuk. Saudara gak bisa cuma berusaha. Mau ikut Tuhan harus berjuang. Bayar harganya, saudara. Dan yang ketiga, saudara harus taat kepada pemimpin. Tidak berbantah, mendukung, menopang saudara. Ketika pemimpinmu jatuh bukan berarti kau harus tinggalkan pemimpinmu. Engkau harus berdoa agar pemimpinmu Tuhan beri kekuatan untuk bangkit, saudara. Dan itulah unity. Itulah unity, saudara. Yaitu kebersamaan yang kita lakukan dalam doa akan membentuk iman kita, memiliki iman yang kuat, saudara. Oleh karena itu yang diperlukan adalah ketaatan kepada pemimpin dan terus tekun melakukannya, setia sampai Tuhan menjemput atau mengubah saudara dalam tubuh kemuliaan. Saudara, ini yang perlu saudara garis bawahi dan catat, setia, 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 setia. Jadi bukan hanya nyanyi, saudara. Setiap pagi doa pagi kita selalu menyanyikan lagu setia setialah, setia sampai mati. Nah, artinya apa yang baik kau lakukan hari ini, terus lakukan, terus lakukan, terus lakukan sampai kalau kau tidak melakukan, engkau sudah mati. Jadi selama kau hidup kau harus terus melakukan, itu namanya setia. Bertekun di dalam hal yang baik, saudara. Saudara dan saya kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Karena nenek moyang kita sudah memakan buah pengetahuan dari yang baik dan yang buruk. Bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kalau itu baik, lakukan, saudara. Belajar terus melakukan. Berusaha sungguh-sungguh untuk terus melakukannya, saudara. Dan saya percaya janjinya seperti dikatakan dalam 2 Petrus 1 ayat 5. Di situ dikatakan, sampai dengan ayat 7, kau harus sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu, tambahkan kebajikanmu, tambahkan pengetahuanmu, tambahkan ketekunanmu, tambahkan penguasaan diri, kesalehan, kasih akan seluruh iman dan kasih akan semua orang. Dan Tuhan berkata ayat 8, jika ini ada padamu melimpah-limpah, engkau akan dibuat semakin giat. Engkau akan dibuat berhasil dalam pengenakan Allah. Dan semakin teguh dalam panggilanmu. Dan engkau tidak akan tersandung dan mendapat hak penuh masuk kerajaan kekal. Wow, saudara harus garis bawahi dan baca berulang-ulang ayat ini. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 11. Tapi kalau itu tidak ada padamu, maka engkau akan menjadi buta dan picik karena kau lupa dosamu sudah diampuni. Saudara, orang yang buta dan picik sering mengambil keputusan sendiri. Dia adalah orang yang gampang mundur, gampang menyerah. Ketika mereka bukan orang yang berusaha sungguh-sungguh menambahkan. Jadi artinya mengikut Tuhan ya asal-asalan. Asal sempet, asal bisa. Kalau lagi mood, saudara. Jadi ikut Tuhannya tidak punya komitmen, integritas dan gak berjuang. Saudara perhatikan.
Orang-orang yang gampang mengundurkan diri, orang-orang yang cepat menyerah, orang-orang yang gampang putus asa, perhatikan baik-baik. Pasti dia bukan orang yang sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Tuhan. Pasti dia bukan orang yang berjuang ngotot mencari Tuhan. Ada kegiatan doa pagi di gereja lokal, dia nggak ikutin, masih ngorok saudara pagi-pagi ya. Dan aktivitas-aktivitas yang membawa kita mendekat kepada Tuhan dari gereja lokal, kalau kita tidak mengikutinya, saudara sedang memberi kesempatan kuasa dunia ini untuk mengambil, mencuri pikiran saudara. Dan akhirnya kau akan memberontak, karena itulah yang diajarkan pertama kali oleh Lucifer yang diimpartasikan kepada manusia, yaitu pemberontakan, ketidaktaatan saudara. Jadi oleh karena itu jangan ikuti. Kalau saudara tahu itu setan, kenapa kita harus ikuti saudara? Karena setan tidak pernah membawa saudara masuk ke dalam keselamatan kerajaan surga. Neraka adalah pasti. Jadi ketika engkau hari ini mulai marah, sadar. Engkau sedang membuka celah untuk iblis masuk dan menguasai pikiran saudara. Dia mulai mencuri pikiran saudara. Jadi marah itu membuka pintu gerbang kejahatan masuk. Jangan marah saudara, tinggalkan panas hati. Itu hanya membawa pada kejahatan. Dikatakan Mazmur 37 ayat 8. Jadi oleh karena itu saudara harus ingat. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Seperti Amsal 3 ayat 5 katakan. Dan ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Amsal 4 ayat 12. Jadi jangan bersandar pada pikiran sendiri. Kenapa kita perlu gembala? Kenapa kita perlu mentor? Saudara jangan banyak mentor, nanti saudara bingung ya. Di mana Tuhan menempatkan saudara, pilih itu adalah mentor saudara. Dan ketika engkau dimentorin, engkau harus taat, engkau harus nurut, engkau berjalan dalam bimbingan dan pimpinannya yang pasti membawa kita kepada tujuan akhir. Jadi jangan bersandar pada pikiran sendiri. Ini adalah orang-orang yang suka melawan, memberontak, yaitu tidak taat kepada pemimpin, mau-maunya sendiri, sehingga pada akhirnya orang yang seperti ini juga bisa terlempar ya saudara. Oke, kesimpulannya adalah mari saudara berjalan dengan iman, percaya penuh kepada Tuhan. Walaupun hari ini kau belum melihat janji-janji itu, tapi percayalah kita pasti akan menerimanya saudara. Bilangan 14 ayat 28, ya kita akan dengar. Bilangan 14 ayat 28 dikatakan demikian. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Iya, jadi dikatakan demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapan Tuhan, demikian yang akan Tuhan lakukan kepada saudara dan saya. Perkatakan yang baik, maka Tuhan akan melakukan yang baik buat saudara. Perkataan berkat, maka Tuhan yang akan memberkati saudara. Jadi hati-hati dengan perkataan kita, puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati, mari saudara dan saya tetaplah berjalan dengan iman. Bersama dengan Tuhan kau akan lihat janjinya adalah pasti. Saya akan berdoa buat sahabat penerobos. Mari angkat tanganmu. Nantinya kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan, yang mengajar, membimbing, menuntun kami, membuat kami mengerti tentang arti berjalan dengan iman. Mampukan kami Tuhan, mata kami hanya tertuju kepadamu. Mampukan kami abaikan setiap kehinaan dan terus tekun pikul salib kami sampai kami boleh melihat kemuliaan-Mu membawa kami pada saat hari pengangkatan orang percaya, dan kami pasti masuk surga. Terima kasih Tuhan untuk pengurapan kuasa, kemampuan kami praktekkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima. Haleluya. Amin. Demikian sahabat berobos. Tetap bertekun di dalam Tuhan. Tetap belajar dan belajar sampai engkau disempurnakan dalam pengenalan akan Dia. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang sahabat penerobos untuk tetap bergabung bersama kami dalam komunitas pemuritan GOB. Saudara boleh catat nomor di bawah ini dan katakan, saya rindu bergabung. Saya akan beri link Zoom buat saudara untuk kita bersama-sama belajar dan terus belajar sampai kita menjadi penerobos. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.